Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Selamat pagi Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kau berada saat ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus hadir bersama denganmu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam satu waktu yang sama. Di hari tempat ini, dia juga hadir di setiap tempat di mana Bapak Ibu saudara berada pada pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan saudara. Pada waktu firman disampaikan, Bapak Ibu fokuslah kepada firman Tuhan. Sekalipun saat ini Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, namun tetap menghormati Tuhan, hormati firman Tuhan, hormati ibadah. Saya percaya Bapak Ibu orang-orang diberkati oleh Tuhan. Baik pada pagi sudah dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi keadaan hari-hari ini yang semakin tidak menentu, tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan pintu pengharapan. Katakan amin. Haleluya. Tema kita pada pagi hari adalah Door of Hope, pintu pengharapan. Saudara, di luar Kristus orang tidak lagi menemukan pengharapan. Di tengah-tengah situasi kondisi COVID yang sedang melanda dunia, banyak orang kehilangan pengharapan. Bahkan hari-hari ini kita melihat kondisi keadaan PPKM darurat makin, karena kita lihat situasi kondisi makin memburuk. Banyak orang di luar Tuhan mereka kehilangan pengharapan. Seakan-akan semua pintu tertutup bagi mereka. Tapi saudara dan saya, kita masih memiliki pintu pengharapan. Dan pintu pengharapan ini tidak bisa didapatkan di siapapun dan dimanapun kecuali di dalam Kristus. Katakan amin. Haleluya. Baik saudara, kita baca bersama-sama di dalam Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-14. Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kalau di Alkitab Menua itu ayat yang ke-15. Baik, perhatikan saudara dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Perhatikan kalimat ini dikatakan, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saudara, lembah Akor adalah tempat yang sangat tidak menentu, tidak nyaman. Lembah Akor adalah tempat pembuangan, tempat yang dikucilkan. Lembah Akor adalah tempat penderitaan, tempat kesusahan. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Katakan amin. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 membuat kehidupan orang makin terpuruk, membuat kehidupan orang adalah penderita dalam kesusahan besar. Tapi Kristus berkata, melalui COVID-19 aku akan membukakan pintu pengharapan bagi saudara. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Saudara, lembah Akor adalah sebuah lembah yang merupakan bagian batas timur laut daerah suku Yehuda. Kalau kita buka dalam Yosua pasal ke-15 ayat yang ke-7, itu lembah Akor adalah sebuah lembah yang merupakan bagian batas timur laut daerah suku Yehuda. Dan lembah itu diberi nama lembah Akor, yang artinya penguncilan, kesusahan, tempat penderitaan dan tiada berpengharapan. Jadi pertama, dari lembah Akor adalah di sini katakan tempat penguncilan, tempat kesusahan besar, tempat penderitaan, tempat tidak ada pengharapan di sana. Karena di tempat itu akan dan seisi rumah tangganya dilontar batu sampai mati. Akan yang mencuri dan menyembunyikan beberapa hasil rampasan pada waktu Yeriko ditaklukkan, menyebabkan bangsa Israel dikucilkan dan juga dikalahkan pada waktu mengadakan serangan yang pertama atas kota Ai. Karena akibat dosa Akan mencuri, menyembunyikan barang rampasan, akhirnya Tuhan membuat mereka dibuang di lembah Akor. Tuhan membuat mereka mengalami kekalahan besar di lembah Akor. Tapi kita percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika di zamannya Nabi Hosea, Tuhan berkata, lembah Akor itu aku akan menjadikan pintu pengharapan. Haleluya, katakan amin. Saudara, keadaan hari
situasi kondisi hari ini semakin tidak menentu. Banyak orang mulai berpikir bahwa corona sudah mulai lenyap, jadi kita mulai bebas. Tetapi faktanya apa yang terjadi? Justru keadaannya makin memburuk. Saya teringat tahun lalu ketika pada waktu lockdown, itu tidak seberapa heboh seperti hari-hari ini Bapak Ibu. Bahkan kita sendiri kota kita, kota Kabupaten Berau, ketika tahun lalu awalnya lockdown saudara, itu orang yang terjangkit COVID hanya sedikit. Tapi hari ini makin memburuk. Saudara ingat, dengan situasi kondisi seperti ini kadang membuat orang kehilangan pengharapan. Situasi seperti ini membuat orang hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan besar. Tapi percayalah bahwa di dalam Kristus pintu pengharapan terbuka bagi kita. Katakan amin. Pintu pengharapan terbuka bagi saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, pintu pengharapan dalam Kristus terbuka lebar bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa yang membuat Yefta dipakai Tuhan dan sangat berhasil dapat mengalahkan bangsa Amon dan mengalami pintu pengharapan? Sekali lagi perhatikan baik. Saudara perhatikan baik. Apa yang membuat Yefta dipakai Tuhan dan sangat berhasil dapat mengalahkan bangsa Amon dan mengalami pintu pengharapan? Itu kita sudah dikasih oleh Tuhan. Pada saudara, yang pertama saudara, yang membuat Yefta berhasil dan dia mengalami pintu pengharapan, itu yang pertama, Yefta menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, Yefta ini kalau kita melihat latar belakangnya itu sangat kelam saudara. Kalau kita melihat latar belakang Yefta itu sangat menderita. Yefta menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Yefta tidak melihat ke belakang siapa dirinya sebenarnya. Seorang yang tak dibuang oleh saudara-saudaranya, hidup bersama dengan perampok. Saudara, Yefta mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Dia mengalami penolakan bukan hanya dari saudara-saudaranya, tapi juga dari seluruh kaum keluarganya, bahkan bangsanya saudara. Karena Yefta ini adalah anak daripada perempuan pelacur. Yefta adalah anak dari perempuan pelacur. Sehingga ketika saudara-saudaranya, yang ibu mereka anak ibu yang merupakan istri sah dari suami, dari ayah mereka berkata bahwa Yefta, engkau tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena engkau adalah anak haram. Saudara, kalau hari ini engkau dikatakan anak haram, kadang bisa membuat saudara akan merasa tertolak dan engkau akan tenggelam di dalam ketidakpengharapan, ketidakpastian. Tapi kita perlu belajar dari Yefta. Dia tidak merasa tertolak setelah dikasih oleh Tuhan. Ketika pada waktu bangsa Israel mau dikepung, mau diserang, para tua-tua Israel, mereka datang ke sana, mereka menjemput Yefta. Saudara, kalau Yefta tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Yefta tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan pintu pengharapan. Katakan amin. Haleluya. Yefta adalah seorang yang telah dibuang oleh saudara-saudaranya, hidup bersama dengan perampok. Ketika Yefta menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, termasuk yang menyerahkan apa yang akan dilakukan, mengalahkan bangsa Amon, bernasab kepada Tuhan, bahkan anak perempuan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca dikatakan para Yefta dijemput untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel untuk berperang melawan bangsa Amon. Dikatakan Yefta menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Saudara, itu artinya firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam menghadapi situasi kondisi keadaan seperti hari ini, saudara, janganlah mengandalkan kekuatanmu, janganlah mengandalkan kemampuanmu, kecerdasanmu, kepandaianmu, janganlah mengandalkan harta kekayaanmu, janganlah mengandalkan matemu, tapi saudara serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Katakan amin. Berarti kita mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kata menyerahkan segala sesuatu, dikatakan Yefta menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Berbicara tentang rely on God, mengandalkan Tuhan. Yefta tidak lagi mengandalkan kemampuan keahliannya untuk menggunakan
seorang perampok. Dia menjadi pemimpin perampok-perampok, saudara. Ingat Bapak Ibu, dampak dari seorang yang dibuang oleh keluarganya, dua kemungkinan. Orang itu akan pergi ke suatu daerah dan dia akan bertobat, atau dia pergi ke suatu daerah dan dia akan menjadi pemimpin perampok. Dan itulah Yeftah. Karena dia dibuang oleh saudaranya, dibuang oleh keluarganya. Akhirnya dia pergi jauh dari keluarganya. Lalu dia menjadi pemimpin perampok. Kerjaan mereka hanya merampok. Namun pertama saudara, di tengah-tengah kehancuran hidupnya sebagai seorang perampok, tiba-tiba Tuhan Israel mereka datang menjemput Yeftah untuk menjadi pemimpin bagi mereka untuk berperang dengan bangsa Amon. Saudara, Yeftah tidak mau merasa nyaman dengan kehidupan sebagai seorang perampok. Tapi Yeftah keluar dari kehidupannya sebagai seorang perampok, dan dia mau menjadi pemimpin bagi orang Israel untuk berperang melawan bangsa Amon. Haleluya. Haleluya. Saudara, itulah yang akan membuat Yeftah mengalami pintu pengharapan. Tuhan tidak melihat latar belakang gelap seseorang. Tuhan mau pakai siapa saja dan apa saja yang ia kehendaki. Musa sebagai seorang gembala domba Yitro, Tuhan menjadikan pemimpin pembebasan Israel dan nabi terbesar sepanjang sejarah Israel. Kalau kita melihat Musa juga, ada seorang yang ada di rumah Yitro sebagai seorang pelayan. Daud sebagai seorang gembala jual 3 ekor kambing domba milik ayahnya. Tuhan menjadikan raja terbesar bagi Israel untuk menaklukkan bangsa Filistin dan Goliat si manusia raksasa. Matius mempunyai latar belakang sebagai pemungut cukai yang sangat dibenci oleh rakyat, yang sangat tidak disuka oleh rakyat pada masa itu. Tetapi Tuhan menjadikan muridnya dan menjadi penulis Injil Matius. Petrus dan Yohanes disebut orang biasa dan tidak terpelajar. Tuhan menjadikan rasul yang memberitakan Injil terkenal pada masa gereja mula-mula. Paulus seorang penganiaya, seorang kejam, seorang penjahat kelas kakap. Dia membunuh orang tanpa ampun, menganiaya pengikut Kristus mula-mula tanpa ampun, membinasakan orang-orang percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan menjadikan seorang penginjil terkenal dan penulis perjanjian baru yang paling banyak suratnya, paling panjang perjalanannya memberitakan Injil, dan paling banyak mendirikan gereja-gereja Tuhan, paling banyak membuka perintisan-perintisan gereja. Haleluya. Saudara, itu akan berarti baik. Tuhan tidak melihat latar belakang masa lalu. Tuhan tidak melihat siapa dirimu di masa lalu, tapi Tuhan melihat hidupmu hari ini. Jika hari ini engkau menyerahkan segala persoalan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidupmu, Tuhan akan pakai hidupmu, bahkan Tuhan akan membawa saudara untuk berjalan memasuki pintu pengharapan. Katakan amin. Haleluya. Di pintu pengharapan itu saudara, kita akan menemukan damai sejahtera, kita akan menemukan sukacita, kita akan menemukan kesembuhan, kita akan menemukan kesehatan, kita akan menemukan pertolongan Tuhan, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban dari pertolongan Yesus Kristus. Haleluya. Yeftah menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Artinya Yeftah tidak mengandalkan keahliannya menggunakan senjata seperti pada saat dia hidup dalam kegelapan, hidup bersama-sama dengan perampok-perampok. Yang kedua, apa yang membuat Yeftah begitu berhasil mengalahkan bangsa Amon dan mengalami pintu pengharapan terbuka bagi Yeftah? Yang kedua adalah Yeftah tidak menyimpan akar pahit. Katakan amin. Kalau saat ini saudara duduk bersama dengan keluargamu atau orang-orang di sampingmu, ingatkan dia, jangan menyimpan akar pahit. Karena akar pahit itu akan membuat seseorang sulit mengalami pintu pengharapan. Pintu pengharapan terbuka ketika kita hidup dalam pengampunan. Kita tidak lagi hidup dalam kepahitan. Orang yang hidup dalam pengampunan, orang itulah yang selalu terus menemukan pintu pengharapan di dalam Kristus. Kenapa saudara? Menyimpan akar pahit, amarah, dendam, kebencian, itu menutup semua pintu bagi kehidupan kita, sehingga membuat kita hidup dalam kesulitan, keterpurukan. Kenapa? Karena tidak mau mengampuni. Tapi orang yang hidup dalam pengampunan, wow, pintu pengharapan dari Kristus selalu terbuka lebar. Amin.
Haleluya. Haleluya. Kalau kita melihat di ayat yang saya bahas bagian A, berarti saudara di situ dikatakan bahwa Yefta, para tua-tua Israel menjemput Yefta. Yefta tidak lagi berkata bahwa pergilah kamu kan sudah membuang saya, kamu kan sudah menolak saya. Pergilah kamu, berperanglah kamu sendiri, hadapilah bangsa Amon sendiri. Tapi karena Yefta hidup dalam pengampunan, dia tidak hidup dalam kepahitan, Yefta langsung bergerak. Saudara, akhirnya Yefta mengalami pintu pengharapan. Saudara, kita melihat juga salah satu tokoh dalam Alkitab yang terkenal, yaitu Yusuf. Yusuf juga tidak hidup dalam kepahitan. Waktu dia ada di Mesir, itu karena dia dijual oleh saudara-saudaranya. Saudara, berarti baik saudara, kalau Yefta itu dibuang dan diusir, tapi kalau Yusuf itu dijual. Dijual saudara Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang saudagar dari Mesir. Lalu seorang saudagar dari Mesir dia bawa ke Mesir, dijual lagi kepada Potifar. Otomatis saudara, orang jual itu pasti selalu ingin mendapatkan nilai lebih. Jadi kalau seorang saudagar dibeli dari saudara-saudara Yusuf, kalau dia belinya dengan 30 perak, misalnya dia pergi ke Mesir, dia jual sama Potifar, dia jual dengan 50 perak. Tapi apa yang terjadi kita melihat Yusuf pun demikian saudara. Yusuf tidak hidup dalam kepahitan, Yusuf tidak hidup dalam kebencian, Yusuf tidak hidup dalam kedendaman amarah, tapi Yusuf hidup dalam pengampunan. Makanya Yusuf pun mengalami pintu pengharapan di tanah Mesir. Dia sebagai seorang asing, namun di tanah asing itulah pintu pengharapan terbuka bagi dia. Katakan amin. Haleluya. Jadi ingat saudara, jadi betapa pentingnya hidup dalam pengampunan di tengah-tengah situasi kondisi keadaan COVID hari-hari ini yang menggoncang dunia. Saudara, marilah hidup dalam hidup dalam pengampunan. Jangan hidup dalam kepahitan. Karena waktu saudara hidup dalam kepahitan, saudara akan mengalami jalan buntu. Tidak ada pintu yang terbuka bagi saudara. Tapi waktu saudara hidup dalam pengampunan, pintu pengharapan dari Kristus terbuka lebar bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Dengan keadaan yang seperti itu, Yefta diusir oleh saudara-saudaranya, tidak mendapat warisan pusaka dari ayahnya. Yefta lari bersama-sama dengan para perampok-perampok. Saudara, akhirnya Yefta lari dan di sana Yefta berkumpul bersama dengan bergaul dengan para perampok-perampok. Ketika dia bergaul dengan para perampok-perampok, ternyata Yefta punya kemampuan, punya keahlian. Yefta ada pemimpin dalam diri Yefta, makanya dia menjadi pemimpin perampok. Dan tua-tua Israel melihat bahwa dia menjadi pemimpin perampok itu selalu berhasil, tidak pernah gagal dalam merampok. Makanya tua-tua Israel memanggil dia untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Amon. Haleluya. Saudara, rahasia mengalami pintu pengharapan yang kedua ialah hiduplah dalam pengampunan. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan akar pahit, tapi hidup dalam kasih dan pengampunan. Ketika tua-tua Gilead mendatangi dan meminta supaya Yefta menjadi pemimpin bangsa Israel, Yefta bersedia karena ia tidak mengingat masa gelap hidupnya. Dia tidak lagi mengingat masa lalu dia ditolak, dia diusir, bahkan tidak mendapatkan warisan. Karena tidak mendapatkan warisan, lalu bagaimana untuk menyambung hidup? Yaitu dengan cara merampok. Kalau tidak merampok, bagaimana dia bisa hidup? Karena tidak mendapatkan warisan. Akhirnya dia menjadi pemimpin geng untuk merampok, saudara. Haleluya. Tapi di tengah-tengah keterpurukan hidupnya, Tuhan melihat bahwa di dalam diri kita ada pengampunan. Makanya tua-tua Gilead mereka berangkat ke sana meminta supaya Yefta menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk berperang lawan bangsa Amon. Haleluya. Dahsyat, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita sudah dikasih oleh Tuhan. Yefta tidak menyimpan akar pahit, tidak menyimpan kedengkian, sakit hati, luka hati, kebencian, amarah, dendam. Tetapi sebaliknya, Yefta melupakan apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia telah melupakan semuanya. Justru dia mengasihi saudara-saudara. Makanya Yefta mengalami pintu pengharapan. Seseorang yang menyimpan kebencian pasti akan menjawab, tidak, pergilah kamu, berperang kamu sendirian, majulah sendiri, bangsa Amon bukan urusan saya. Tapi karena Yefta hidup dalam pengampunan, makanya berarti baik. Makanya Yefta berangkat bersama tua-tua Gilead. Yefta berangkat bersama-sama dengan mereka.
Yefta menjadi pemimpin bagi mereka, berperang melawan bangsa Ammon dan mengalahkan bangsa Ammon. Haleluya, haleluya. Yusuf diangkat menjadi pemimpin besar di Mesir karena Yusuf tidak menyimpan dendam atau pahit kepada siapapun. Ingat, saudara dikasih oleh Tuhan, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang berasal dari hati yang tidak menyimpan kepahitan. Sekali lagi, baik, saya ulangi, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang berasal dari hati yang tidak menyimpan kepahitan, hati yang tidak menyimpan kebencian, hati yang tidak menyimpan akar pahit, hati yang tidak menyimpan dendam, tetapi hati yang bersih. Doa itu yang dijawab oleh Tuhan. Pintu pengharapan terbuka ketika seorang hidup dengan hati yang bersih. Haleluya. Kalau saudara saat ini engkau sedang mendengarkan firman Tuhan, lalu engkau mengingat seseorang yang pernah melukai, seseorang yang pernah menyakitimu, seseorang yang pernah memfitnah, seseorang yang pernah menjelekkan nama baikmu, merusakkan nama baikmu, seseorang yang pernah menzalimi hidupmu, saat ini juga saudara harus mengampuni dia. Ampuni dia, karena dengan pengampunan saudara akan mengalami pintu pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Haleluya. Dengan hidup dalam pengampunan kita akan mengalami pintu pengharapan di tengah-tengah badai pandemi COVID-19. Haleluya. Yang terakhir, saudara kasih Tuhan, yang terakhir, rahasia yang membuat Yefta berhasil mengalahkan bangsa Ammon dan berhasil menjadi seorang pemimpin, memimpin bangsa Israel dan mengalami pintu pengharapan. Yang terakhir adalah terus bergerak maju. Artinya saudara, jangan berhenti pada kenyamanan yang bersifat sementara saat ini. Yefta tidak mau berhenti pada kenyamanan sebagai seorang pemimpin perampok. Saudara, kalau dia menjadi seorang pemimpin perampok, dia punya banyak harta yang dirampok, dan itu secara dunia itu bisa buat dia jadi aman. Tapi Yefta tidak mau mengalami kenyamanan dunia. Amin. Yefta terus bergerak maju. Haleluya, haleluya. Terus berjuang, tidak menyerah, terus melangkah maju, jangan berhenti. Kasih kiri kanan, terus bergerak. Jangan tinggal diam dengan kenyamanan dunia ini. Karena kenyamanan yang diberikan oleh dunia itu adalah kenyamanan palsu dan yang hanya bersifat sementara. Tapi kenyamanan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah kenyamanan yang kekal, kenyamanan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Yefta bekerja keras, maju terus untuk berperang. Yefta terus maju sekalipun tidak mendapat dukungan dari rakyatnya. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta yang mau bekerja keras. Orang yang mau bekerja keras dan terus bergerak, dia akan terus menemukan pintu-pintu pengharapan terbuka di depan dia. Haleluya. Ingat, pintu pengharapan bukan di belakang, tapi pintu pengharapan selalu di depan. Mau menemukan pintu pengharapan di depanmu, terus bergerak maju. Katakan amin. Haleluya. Harus memiliki semangat roh seperti Yefta, terus bekerja keras, terus maju sekalipun orang-orang di sekitar mundur, bahkan kalau perlu sampai mempertaruhkan nyawa seperti yang dilakukan oleh Yefta. Dia terus bergerak maju, bahkan sampai dia berkata, jika Tuhan membukakan pintu pengharapan bagiku dan mengaruniakan kemenangan bagiku, maka aku akan pulang ke rumahku, maka aku akan mempersembahkan kepada Tuhan orang yang pertama keluar dari rumah saya. Ternyata waktu dia pulang, yang keluar dari rumahnya adalah anak perempuan semata wayang yang sangat dicintainya, yang sangat dikasihi. Haleluya. Langsung pulang dia berkata, anakku, engkau telah mencelakakan aku, tapi apa yang telah keluar dari mulutku, aku tidak akan pernah menarik kembali, tetap kulakukan. Lalu anaknya berkata, ya Bapak, lakukan seperti apa yang Bapak ucapkan, tapi izinkan aku. Dikatakan izinkan aku untuk pergi menangisi kegadisanku bersama dengan para sahabatku, para teman-temanku. Saudara, jadi yang terakhir saudara harus memiliki semangat roh. Amin. Memiliki semangat roh, terus bergerak maju. Dengan memiliki semangat roh dan terus bergerak maju, kita akan terus menemukan pintu-pintu pengharapan yang terbuka di bagi kita. Hasil kerja keras membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Katakan amin. Berperang terus tanpa lelah dan tanpa menyerah.
oleh Yefta. Bayangkan Bapak Ibu, 20 kota ditaklukkan oleh Yefta. Dia terus bergerak, satu kota ditaklukkan, dia terus bergerak lagi, satu kota ditaklukkan, terus bergerak lagi, satu kota ditaklukkan, sampai 20 kota ditaklukkan. Itu artinya 20 pintu pengharapan terbuka bagi Yefta. Katakan amin, haleluya. 20 pintu pengharapan terbuka bagi Yefta. Kenapa saudara? Karena di setiap kota itu pintu-pintu tertutup bagi Yefta. Tapi Yefta masuk menerobos, berperang membantu mereka merebut kota itu, dan dikatakan 20 kota direbut oleh Yefta. Mengalami pintu pengharapan terbuka lebar bagi Yefta. Bani Ammon dapat dituduhkan dan Yefta menjadi hakim bagi bangsa Israel selama 6 tahun lamanya. Haleluya. Pada akhirnya Yefta menjadi hakim 6 tahun lamanya. Bayangkan saudara, saya dulu merenungkan keberadaan firman Tuhan. Seorang yang terpuruk hidupnya, yang mengalami penolakan, diusir. Kalau dia menjadi pemimpin geng, perampok, tapi Tuhan mengangkat hidupnya. Dia menaklukkan 20 kota. Dia mendapatkan pintu pengharapan terbuka. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi hakim bagi bangsa Israel. Haleluya. Tuhan tidak melihat siapa dirimu di masa lalu. Tuhan tidak melihat latar belakang keluargamu. Tuhan tidak melihat latar belakang pendidikan. Tuhan tidak melihat latar belakang ekonomi. Tapi Tuhan mau lihat hari ini. Jika engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu pengharapan bagimu, dan Dia akan mengangkat hidupmu. Haleluya. Haleluya. Saya tutup. Bapak Ibu sidang kematian dikasih oleh Tuhan. Saya tutup. Seburuk apapun masa lalu kita, hidup dalam kegelapan, status sosial yang rendah, tidak dianggap orang, miskin, berdosa, bodoh, dan lain-lain. Yakinlah, Tuhan bisa jadikan kita pahlawan yang gagah perkasa. Masih ada pintu pengharapan terbuka bagi saudara dan saya. Jika hidup dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam, amarah, kebencian, dan terus mau kerja keras, maka kita akan mengalami pintu pengharapan di tengah-tengah masa sukar, mengalami pintu pengharapan terbuka di tengah-tengah masa sulit, dan kita akan menjadi pemenang kehidupan yang luar biasa, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.